Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal masa penjajahan sampai dengan ke masa kemerdekaan, dari awal Orde Lama sampai ke masa reformasi, pemerintahan di Jawa Tengah terus mengalami perkembangan. Nah, bagaimana sih perkembangan pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah ini? Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Barklas Hedi Pratama dari Mendua Banjarnegara akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Perkembangan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah tahun 1930 sampai 2025. Nah, Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa. Jawa Tengah ini berbatasan dengan Yogyakarta, Samudra Hindia, Laut Jawa, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Jawa Tengah juga memiliki peranan penting, salah satunya pada tahun 1955, lebih tepatnya dalam pemilu. Nah, seiring dengan tahun tersebut, Jawa Tengah terus mengalami perkembangan hingga saat ini, terutama dalam sektor pemerintahannya. Namun, belum ada sumber yang membahas secara mendalam tentang pemerintahan tersebut. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji tentang penelitian ini yang akhirnya menghasilkan satu pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana perkembangan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah pada masa pemerintahan kolonial Belanda hingga sekarang, dan akhirnya mempunyai tujuan penelitian, yaitu mengetahui perkembangan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dari masa penjajahan Belanda hingga sekarang. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian, yaitu metode sejarah. Metode sejarah merupakan metode yang digunakan untuk mengaji dan mengevaluasi peristiwa di masa lalu. Beberapa tahapan diantaranya adalah yang pertama ada heuristik, dan yang kedua ada kritik sumber, yang ketiga ada interpretasi, dan yang keempat ada historiografi. Dengan menggunakan metode tersebut, peneliti mendapatkan beberapa poin, yaitu yang pertama adalah sejarah Provinsi Jawa Tengah. Sejarah Provinsi Jawa Tengah dimulai pada tahun 1903 pada saat kolonial Belanda mengeluarkan Stadsblad nomor 329 yang kemudian didukung oleh Stadsblad nomor 137 garis miring 1905 dan Stadsblad nomor 181 garis miring 1905 yang menyatakan bahwa Jawa Tengah dapat membuat atau mengatur perekonomian dengan keuangannya sendiri. Poin selanjutnya adalah perkembangan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Nah, secara kronologis, perkembangan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah itu dibagi menjadi 3 masa, yaitu masa kolonial, masa pendudukan Jepang, dan masa kemerdekaan. Nah, yang pertama adalah masa kolonial Belanda. Pada tanggal 23 Juli 1903, pemerintah Belanda mengeluarkan Stadsblad nomor 329 yang kemudian diperkuat oleh Stadsblad 137 garis miring 1905 dan Stadsblad nomor 181 garis miring 1905 yang menyatakan bahwa Jawa Tengah dapat menyusun daerah otonomnya sendiri. Belanda kemudian membagi Jawa Tengah menjadi 5 karesidenan, yaitu Semarang, Banyumas, Pekalongan, Tegal, dan Kedu. Setelah itu ada masa pendudukan Jepang. Pada tahun 1942 sampai 1945, Jepang menduduki Indonesia yang menyebabkan perubahan pada sendi-sendi dasar masyarakat di Indonesia. Terdapat 2 dokumen dasar yang diciptakan oleh pemerintah Jepang, yaitu asas-asas mengenai pemerintahan di wilayah-wilayah selatan yang diduduki dan persetujuan pokok antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut mengenai pemerintahan militer. Hal ini membuat Jawa berada di bawah militer Angkatan Darat. Hal ini menyebabkan Jakarta menjadi pusat pemerintahan dan juga Jepang membentuk 3 Guseibu dan juga menyebabkan 2 daerah istimewa untuk pemerintahan, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Namun pada saat UU nomor 27 dan 28 dikeluarkan, Jepang menghapus Guseibu dan menggantikannya dengan Shu. Selanjutnya ada pada masa kemerdekaan. Undang-Undang nomor 1 tahun 1945 itu mengatur pemerintahan Jawa Tengah hingga keseluruhannya. Hingga mulai pada saat undang-undang yang terbaru, yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, Indonesia itu selalu mengalami perubahan sesuai dengan dirubahnya undang-undang tersebut. Seperti contoh, pada awalnya daerah yang bernama daerah-daerah Jepang seperti Shu, Ganseibu itu dirubah menjadi daerah tingkat 1, 2, dan 3 yang kemudian diubah lagi menjadi kabupaten, kecamatan, dan provinsi. Lalu dalam segi pemilihan kepala daerah, pada awalnya pemilihan daerah itu ditunjuk oleh MPR. Namun setelah mengalami perubahan-perubahan tersebut, pemilihan ketua atau gubernur itu sekarang dipilih melalui
pemilihan umum, dan masih banyak perubahan-perubahan lainnya pada saat masa kemerdekaan. Masuk ke pembahasan terakhir yaitu di kesimpulan. Jadi kesimpulannya, pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah itu terus mengalami perubahan, mengikuti dinamika yang terjadi di dalam lingkup masyarakat itu sendiri. Nah, untuk saran, mungkin sebaiknya untuk penelitian ini dapat dikaji lebih lanjut dan mendalam, karena peneliti kekurangan sumber yang benar-benar relevan dan kurangnya waktu. Mungkin sekian dari saya, Muhammad Barklas Hedi Pratama, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.